Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Ada apa Pak Adi kok tumben ke kelas saya? Tidak ke kantin kah? Iya Bu, ini Bu, saya ingin ngobrol dan pengen minta pendapat dari kuliah tentang permasalahan di kelas saya Bu. Oke Pak, siap. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Pak. Nah, apa yang menjadi permasalahan di kelas Bapak? Gini Bu ya, saya ini loh ingin mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan saya di kelas. Jadi begini, saya kan ngajar kelas 6 toh Bu ini. Kok saya itu kerasa murid saya itu tidak berkembang ya Bu. Nilainya itu yang tuntas KKM atau yang sesuai dengan harapan itu kok hanya anak itu saja Bu. Saya merasa, kok rasanya itu merasa gagal dalam mengajar Bu. Oh, begitu ya Pak Adi. Jadi Pak Adi merasakan tadi merasa gagal pada saat mengajar ya. Kemudian Pak Adi ingin solusi terkait permasalahan di kelas yang tidak sesuai harapan ya Pak. Iya Bu, saya ini ingin mendapat solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas saya Bu. Atas tadi loh Bu, kok nilainya itu yang di atas rata-rata kok cuma anak-anak itu saja Bu. Baik Pak, sebelum kita berdiskusi tentang solusi apa yang nanti akan Pak Adi ambil, saya ingin tahu apa sebabnya siswa kurang memahami pembelajaran yang Pak Adi sajikan. Gini, siswa tidak memahami itu loh Bu pembelajaran karena media yang saya pakai Bu, dalam pembelajaran ini yang saya pakai media itu yang ada yang hanya dari buku siswa itu loh Bu, yang buku paket kelas 6 itu saja, sama LKS yang biasanya kita beli itu Bu, yang anak-anak beli, jadi bukan yang saya buat sendiri itu Bu, jadi yang dari buku dan dari LKS yang biasanya kami beli gitu Bu. Oh, jadi begitu nggih ya. Yang Pak Adi alami atau Pak Adi rasakan tadi karena medianya masih berupa atau berasal dari buku dan dari LKS saja. Lantas, situasi ideal seperti apa yang Bapak Adi inginkan? Jadi gini Bu, saya tuh ingin murid saya ini bisa memahami pembelajaran yang saya berikan melalui media yang ada. Jadi benar-benar paham atas materi yang saya berikan, menggunakan apa yang saya berikan, tetapi juga selaras dengan medianya gitu loh Bu maksudnya. Jadi keinginan Pak Adi yaitu ingin siswanya memahami materi melalui media pembelajaran yang ada ya Pak ya, yang Bapak buat sendiri begitu ya. Jadi pada saat mengajar apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Untuk di kelas sebenarnya kemarin-kemarin bahkan sampai tadi Bu, itu saya sudah menggunakan media yang bervariasi Bu. Itu ya ada video melalui proyektor, ada poster, ya dari buku itu juga, itu Bu. Namun Bu, masih ada saja Bu siswa yang belum memahami materi yang saya berikan. Apa mungkin media yang tersedia itu tidak sesuai dengan karakter siswa ya Bu? Kan karakter anak-anak berbeda, apa mungkin tidak sesuai dengan karakteristik siswa tadi ya Bu? Oh, Pak Adi merasa kalau media yang sudah Pak Adi siapkan tadi tidak sesuai karakter siswa. Nah, apa indikator dari tadi media yang tidak sesuai karakter Pak Adi? Indikatornya seperti apa? Kalau ditanya indikatornya ya Bu, itu tadi Bu, dari seringnya siswa yang ini loh Bu, yang nilainya di bawah materi itu ya tidak memahami materi, dan setelah dilakukan penilaian itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dengan indikator tadi tidak mencapai KKM Bu, gitu Bu.
Iya, tadi Pak Adi juga menyebutkan bahwa menyampaikan tentang media pembelajaran yang sudah baik namun kurang sesuai dengan karakter siswa. Kemudian selanjutnya Bapak Adi bagaimana menyediakan media itu untuk anak-anak ya Pak? Eh, Media saya sediakan Bu, itu ya dari video, poster tadi, buku, eh, ada lagi itu dari clipping-clipping dari anak-anak yang dibuat tahun lalu. Itu saya suruh siswa memilih sendiri Bu. Jadi saya suruh siswa memilih tanpa mempedulikan karakteristik kesiapan belajar siswa itu sendiri Bu. Oh gitu ya Pak Adi. Lantas apa kira-kira solusi yang akan Bapak Adi terapkan atau memakai pembelajaran yang bagaimana biar murid-murid Bapak Adi tadi bisa memahami materi yang sesuai dengan media yang ada? Pertama-tama mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter murid saya, apakah siswa ini termasuk yang visual atau termasuk yang auditory maupun yang kinestetik Bu. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan pertama kali Bu. Oh iya. Kemudian dari langkah setelah melakukan asesmen diagnostik, kemudian apalagi yang akan Pak Adi lakukan? Mungkin akan membuat konten yang berbeda Bu. Nah, konten yang berbeda itu yang Ya. seperti apa ya Pak ya? Mungkin akan saya sediakan media pembelajaran berupa video itu, nanti dari asesmen itu saya sesuaikan mana yang visual, mana yang auditory, mana yang kinestetik Bu. Seperti itu Bu. Oh, berarti Bapak Adi nanti akan mempersiapkan sesuai dengan karakter tadi ya. Misalkan anak yang suka visual berarti mempersiapkan video, kemudian yang menyukai kinestetik berarti nanti juga kegiatannya ada yang berupa gerakan begitu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, wah sepertinya nanti seru ya Pak ya. Kalau misalkan Bapak Adi bisa menerapkan kegiatan tersebut. Iya Bu, sepertinya seru. Kalau saya mampu menerapkan hal tersebut di kelas saya nanti Bu. Lantas sejauh ini Pak Adi sudah mendapat pencerahan apa dari pembicaraan yang kita lakukan ini? Alhamdulillah Bu, dari hasil kita ngobrol ini saya istilahnya punya gambaran Bu. Saya akan melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran Bu, untuk menyesuaikan media pembelajaran sesuai dengan karakter siswa Bu, agar apa? Agar siswa lebih mudah menangkap materi pembelajaran yang saya sajikan nantinya Bu. Seperti itu Bu. Jadi saya akan membuat asesmen diagnostik, kemudian membuat dari hasil asesmen itu nanti saya akan membuat konten yang berbeda Bu. Seperti itu Bu. Iya, itu berarti baik rencana dari Pak Adi yang akan dilakukan ya. Yang pertama tadi membuat asesmen diagnostik, kemudian akan membuat konten yang sesuai dengan siswa tadi, ya, yang sesuai visual maupun auditory maupun kinestetik gitu nggih Pak nggih. Iya Bu. Oh, oke. Nggih, baik. Selanjutnya sekarang rencana Pak Adi seperti apa? Rencananya Bu, saya akan menerapkan asesmen diagnostik ini minggu ini juga Bu. Jadi Oke. tidak minggu depan tapi untuk minggu ini juga. Oh baik ya, berarti langsung ya Pak ya, langsung gerak cepat gitu ya Pak ya, untuk minggu ini Ya. segera melaksanakan ya. Oke, baik, berarti targetnya nanti kalau minggu ini sudah dilakukan, berarti untuk minggu depan kira-kira sudah ada progresnya ya Pak ya. Insya Allah Bu, harusnya 1 minggu nanti sudah kelihatan Bu progres atau hasilnya. Nah nanti insya Allah kalau sudah ada hasil minggu depan nanti kalau misalnya kuliah tidak sibuk, nanti kita janjian lagi ya Bu. Nanti akan saya ceritakan, saya ungkapkan semua hasilnya. Nanti tolong saya minta masukan
Nggak apa-apa ya, Oke, Bu? iya enggak apa-apa Pak. Baik, nanti setelah 1 minggu ke depan Pak Adi selesai melaksanakan apa yang sudah direncanakan, nanti kita bisa bertemu lagi sambil kita ngeteh ataupun ngobrol ngobrol santai begitu ya Pak ya. Oke, oke Bu, siap Bu. Oke, baik. Sekali lagi mohon maaf ya Bu, sudah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa Pak. Terima kasih atas coaching yang diberikan hari ini sehingga membuka pikiran saya, dan saya akan segera melaksanakan apa yang sudah saya peroleh dari hasil coaching dan pembicaraan hari ini ya Bu. Iya, sama-sama Pak Adi. Saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk mendengarkan cerita-cerita dari Pak Adi tadi. Kalau sudah saya kira cukup ya, kita ketemu minggu depan lagi. Gitu ya Pak Adi ya. Ya Bu, sekali lagi mohon maaf ya Bu, izin Iya. saya mau kembali ke kelas lagi ya Bu. Nggih. Garis besar ya sama dengan Pak Adi bahwa pada saat praktek menjadi coach maupun coach, tadi pada waktu menjadi coach saya juga merasa lega juga karena dapat menceritakan apa yang saya alami, permasalahan yang saya alami, sehingga di saat sebelum saya bercerita itu merasa buntu, kemudian setelah bercerita itu akhirnya tergali lagi sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian untuk pada saat menjadi coach saya juga merasa senang karena dapat saling berkolaborasi dan berbagi begitu ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman sehingga kita masing-masing dapat menemukan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Gitu Pak Adi. Untuk harapannya ya semoga nanti ke depannya semakin lebih baik lagi dan kita dapat menerapkan secara baik di sekolah masing-masing.